Oke, karena sudah banyak yang bergabung dalam acara sore hari ini, saya langsung mulai saja, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu dokter, klinisi, tenaga kesehatan, rekan-rekan subdistributor, dan hadirin peserta waktunya mini webinar. Yang terhormat, National Sales and Marketing Manager PT Gandasari Eka Satya, Bapak Don Ritalna Sandi, Product Manager PT Gandasari Eka Satya, Ibu Mariana, dan yang kami hormati, Business Product Development Nihon Kohden PT Gandasari Eka Satya, Ibu Karisma Ayu Medita, yang merupakan narasumber dalam acara sore hari ini. Mewakili pimpinan Gandasari Eka Satya, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak dan Ibu dalam keikutsertaan pada acara sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih dan sayangnya, kita dapat berkumpul kembali dalam acara Waktunya Mini Webinar PT Gandasari Eka Satya dengan tema hari ini yaitu optimalisasi hasil CBC, pentingnya pemilihan alat hematologi FET yang tepat. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Faradila Mai Cantikawati, selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Kami juga mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung. Dan tentunya, seperti biasa ya Bapak Ibu, di penghujung acara, kami akan memberikan door prize menarik untuk peserta yang beruntung. Kemudian setelah nanti pemaparan materi selesai, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi dimohon Bapak dan Ibu peserta mini webinar untuk terus mengikuti acara sampai selesai. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh peserta mini webinar untuk mengisi link absensi yang telah kami kirim pada kolom chat. Karena untuk materi pada sore hari ini akan kami kirim melalui email yang Bapak dan juga Ibu cantumkan pada link absensi. Kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab juga dapat menulis pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan. Atau dapat berinteraksi secara langsung dengan pemateri pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Karisma. Dan sesuai dengan tema hari ini, yaitu optimalisasi hasil CBC, pentingnya pemilihan alat hematologi FET yang tepat, yang mana pemeriksaan CBC merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan hewan. Kemudian pemilihan alat hematologi FET juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan tersebut cukup akurat dan juga tepat. Pada Ibu Karisma mungkin sudah bisa bergabung. Halo, selamat sore Mbak Farah. Ya, selamat sore Ibu Karisma. Apa sudah siap mengisi materi pada sore hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik Ibu Karisma. Mungkin juga mewakili pertanyaan dari peserta pada sore hari ini ya Ibu ya. Kenapa pemeriksaan CBC itu penting Ibu untuk hewan? Oh ya, baik. Kalau ini saya berikan penjelasan singkatnya aja ya Mbak Farah, tapi kalau untuk penjelasan detailnya nanti bisa mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Jadi untuk pemeriksaan hematologi atau CBC sendiri ini merupakan tes basic ya Mbak Farah ya, yang biasanya digunakan pada semua tahapan kesehatan, biasanya juga digunakan untuk screening penyakit tertentu. Tes ini biasanya merupakan tes sederhana ya, yang memberikan informasi tentang berbagai macam jenis sel yang ada di dalam darah, yang dapat menunjukkan berbagai jenis penyakit. Nah, sebagian sel darah itu kan juga berasal dari sumsum tulang ya Mbak Farah ya. Jadi CBC ini secara tidak langsung juga bisa digunakan untuk melihat atau menilai kesehatan sumsum tulang pada hewan peliharaan. Seperti itu. Tapi untuk detailnya manfaat dari pemeriksaan hematologi dan CBC bisa diikuti dari awal sampai akhir presentasi. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih untuk sedikit bocorannya ya, Ibu Karisma. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut terkait pentingnya pemeriksaan hematologi terutama CBC untuk hewan, langsung saja kita mulai pemaparan materinya, Ibu Karisma. Dan kepada Ibu Karisma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya Mbak Farah. Ya, silahkan, Ibu. Apakah share screen saya sudah tertampil? Sudah? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu dokter sekalian. Perkenalkan, saya Karisma Ayu Maidita selaku tim Business Product Development dari PT Gandasari Eka Satya. Pada kesempatan kali ini di acara rutin yang kami selenggarakan setiap bulan ada acara WMW, yaitu waktunya mini webinar. Untuk topik sore hari ini adalah tentang optimalisasi hasil CBC, pentingnya pemilihan alat hematologi FET yang tepat. Sebelum kita masuk ke inti dari webinar atau isi dari webinar pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan untuk profil perusahaan kami. PT Gandasari Eka Satya merupakan perusahaan yang sudah berdiri cukup lama. Dari tahun 1994, kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, laboratorium, dan diagnostik. Kami berkantor pusat di Kemanggisan, Jakarta Barat, dan juga memiliki kantor cabang di Bandung, Solo, dan Surabaya. Dan ini adalah bukti izin perusahaan alat kesehatan kami. Selain kantor cabang dan kantor pusat, kami juga memiliki tim marketing sales eksekutif, serta sales eksekutif dan juga rekanan sub-distributor yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. PT Gandasari Eka Satya mendistribusikan alat-alat laboratorium yang cukup banyak, dan di sini kami memiliki atau menggolongkan menjadi 3 divisi untuk alat-alat yang kami distribusikan. Yang pertama ada divisi in vitro diagnostik yang membawai produk hematologi. Kami membawakan produk merek Nihon Kohden dari Jepang. Ada alat hematologi untuk manusia maupun untuk hewan, baik yang 3 div maupun 5 div. Kemudian ada juga alat untuk analisa gas darah dan juga elektrolit. Kami membawakan brand Teknomedica Jepang, dan juga alat untuk pengukuran elektrolit kami membawakan brand Diamond dari USA. Semua produk dari divisi IVD ini sudah masuk ke dalam e-katalog. Kemudian yang selanjutnya ada divisi POCT. Di sini kami membawakan produk, diantaranya ada produk gula darah untuk manusia. Kami membawakan brand kami Glucogas GD013. Kemudian ada juga untuk POCT pengukuran gula darah untuk hewan, terutama anjing dan kucing. Kami membawakan brand VivaCheck VacuPad dari Cina. Kemudian ada juga alat HbA1c, alat POCT lipid profile untuk pemeriksaan total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid, dan juga untuk pemeriksaan hemoglobin. Semua alat ini dari Green Care Green Cross Korea. Semua alat POCT kami ini juga sudah masuk ke dalam e-katalog. Kemudian yang selanjutnya divisi kami yang ketiga ada divisi scientific. Ini produk-produk mikrobiologi, laboratorium mikrobiologi. Ada Kopan, ini swab dan transport media dari Itali. Kemudian ada Goselin dan Pagen, ini produk disposable dari untuk laboratorium mikrobiologi seperti Petri dish, cutbox, kemudian OSE dan juga CUP. Kemudian ada Konda Lab, ini dehydrate culture media. Baik, itu untuk divisi perusahaan kami. Sekarang kita masuk ke materi inti dari webinar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan hematologi untuk veterinary. Nah, sedikit menyinggung terkait dengan hematologi dan pemeriksaan CBC sendiri. Jadi untuk pemeriksaan CBC ini memberikan informasi tentang status kesehatan hewan seperti kondisi hewan seperti anemia, infeksi, kemampuan pembekuan darah, atau kemampuan sistem imun untuk merespon infeksi atau kelainan. Tes ini penting untuk hewan peliharaan yang mengalami berbagai macam jenis penyakit seperti gangguan kesehatan seperti demam, muntah, diare, lemas, pucat, atau kehilangan nafsu makan. Dan juga pada hewan peliharaan yang akan dilakukan tindakan medis seperti operasi, pemeriksaan hematologi ini juga dapat mendeteksi berbagai gangguan pendarahan atau kelainan yang tidak terlihat.
Nah, untuk pemeriksaan CBC sendiri utamanya ada 3 parameter utama yang diukur, diantaranya red blood cell atau eritrosit yang kita kenal sebagai sel darah merah, white blood cell atau leukosit atau sel darah putih, dan juga platelet atau trombosit. Hasil CBC ini biasanya digunakan untuk melaporkan rincian tentang jumlah, ukuran, bentuk setiap jenis sel, serta variasi kelainan yang terdapat pada sel darah. Nah, untuk pemeriksaan hematologi ini cukup penting ya digunakan dalam dunia kesehatan. Sebenarnya manfaatnya ada banyak sekali, tapi di sini saya rangkum menjadi 3 manfaat. Yang pertama ada deteksi dini penyakit, di mana pemeriksaan hematologi ini cukup penting untuk mendeteksi dini berbagai macam penyakit sebelum gejalanya muncul, seperti penyakit-penyakit anemia, infeksi atau gangguan fungsi organ, atau infeksi parasit, leukemia, dan gangguan imun. Tanpa adanya pemeriksaan hematologi ini, biasanya penyakit-penyakit ini bisa terlewat atau baru ketahuan saat kondisi kesehatan hewan tersebut sudah sakit cukup parah. Kemudian ada pemantauan kesehatan rutin. Pemeriksaan ini penting untuk peliharaan yang memiliki usia sudah cukup tua atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah, dengan adanya pemantauan rutin, pemeriksaan hematologi rutin, dokter atau klinisi bisa tahu adanya tanda-tanda penyakit yang akan kambuh. Kemudian persiapan sebelum adanya tindakan medis, contohnya seperti pemeriksaan sebelum operasi. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa peliharaan cukup sehat untuk menjalani tindakan medis tersebut. Jadi dokter bisa tahu apakah ada resiko pendarahan atau masalah lainnya yang bisa mempengaruhi pada saat proses operasi berlangsung. Nah, kapan pemeriksaan hematologi itu penting dilakukan? Yang pertama adalah ketika saat peliharaan tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan seperti dia tidak aktif seperti biasanya, atau nafsu makan hewan tersebut mulai menurun, mengalami beberapa gejala seperti lesu, lemah, letih, dan lain-lain. Kemudian kontrol kesehatan rutin, ini check up rutin, terutama untuk hewan-hewan usia lanjut atau yang memiliki beberapa penyakit riwayat tertentu, mungkin seperti penyakit ginjal, diabetes, seperti itu bisa digunakan untuk memantau proses pengobatan. Nah, untuk parameter hematologi itu sebenarnya ada banyak. Tadi yang saya sudah jelaskan untuk parameter utamanya ada RBC, WBC, dan juga PLT. Dan juga ada parameter lainnya. Di sini saya jelaskan satu persatu untuk manfaat dari masing-masing parameter. Yang pertama ada parameter HCT atau hematokrit. Ini digunakan untuk mengukur persentase sel darah merah hewan peliharaan. Dan tes ini biasanya membantu mendeteksi anemia atau episode pendarahan dan dehidrasi. Ada juga parameter hematologi hemoglobin adalah pigmen pembawa oksigen pada sel darah merah. Nah, ya, hemoglobin ini biasanya juga memiliki parameter turunan seperti MCHC dan MCH yang merupakan parameter untuk melihat ukuran dari hemoglobin dan bisa digunakan juga untuk membedakan beberapa jenis anemia. Kemudian ada parameter PLT atau platelet. Ini untuk mengukur sel-sel yang membantu membentuk gumpalan darah atau mengendalikan pendarahan pada hewan. Kemudian selain parameter RBC dan PLT, yang tidak kalah penting adalah parameter WBC dan juga parameter diferensialnya. Untuk WBC atau sel darah putih ini mengukur sel-sel kekebalan tubuh dan sel-sel yang melawan infeksi. Peningkatan atau penurunan ini mengindikasikan penyakit tertentu seperti hewan itu terinfeksi suatu parasit atau terkena berbagai penyakit seperti kanker atau leukemia. Kemudian untuk parameter diferensial dari WBC, kita kan ketahui ya bahwa untuk hematologi itu dibedakan ada hematologi 3 div, 5 div, 4 div. Nah, masing-masing div itu memiliki fungsi dari masing-masing parameter diferensial. Di sini saya sebutkan untuk 4 fungsi dari 4 diferensial dari WBC. Contohnya seperti parameter neutrofil, limfosit, dan monosit. Ini merupakan jenis sel darah putih. Apabila sel-sel ini mengalami abnormal atau hasilnya lebih dari normal, itu bisa mengindikasikan adanya infeksi, stres, kanker, atau adanya ketidakseimbangan hormon dan kondisi penyakit tertentu. Kemudian pada diferensial eosinofil yang tidak kalah penting juga dari 3 parameter diferensial di atasnya,
Fungsi dari eosinofil ini adalah untuk dia kan jenis sel darah putih yang apabila hasil dari eosinofil ini meningkat itu dapat mengindikasikan kondisi alergi atau hewan tersebut terkena infeksi parasit. Nah, berhubungan dengan parameter hematologi yang tadi saya sudah jelaskan untuk manfaatnya, PT Gandasari Eka Satya memiliki produk hematologi veteriner. Kami membawakan produk dari Nihon Kohden Jepang dengan seri Celta Alpha MEK 6550K. Alat ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan hematologi khusus untuk veteriner. Alat kami merupakan alat dari Nihon Kohden, perusahaan Nihon Kohden dari Jepang yang sudah berdiri lama sejak 1951, dan kami PT Gandasari Eka Satya sudah mulai mendistribusikan Nihon Kohden ini sejak tahun 2001. Untuk alat Celtac Alpha MEK 6550K ini bisa melakukan pemeriksaan hingga 21 parameter CBC lengkap beserta dengan 4 part diferensial. Jadi bisa melakukan pemeriksaan untuk WBC, RBC, HB, PLT, HCT beserta dengan parameter turunannya serta 4 part diferensial diantaranya parameter limfosit, monosit, granulosit, dan juga eosinofil. Untuk hewan-hewan yang bisa dilakukan pemeriksaan, di sini bisa dilihat ya pada gambar ada animal type, bisa melakukan pemeriksaan untuk anjing, kucing, sapi, kuda, kerbau, kemudian hewan pengerat, tikus, dan juga beberapa hewan lainnya yang bisa ditambahkan sampai 9 jenis hewan yang berbeda-beda. Selain hewan yang tadi saya sebutkan, juga bisa melakukan pemeriksaan untuk hewan seperti kelinci, babi, hamster, domba, kambing, kemudian kanguru, zebra, ataupun dolphin. Seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi dari alat Celtac Alpha MEK 6550K ini, untuk parameter tadi saya sudah jelaskan. Untuk jenis pengukurannya, itu menggunakan mode normal dengan darah yang diperlukan untuk pemeriksaan CBC dan 4 div hanya 30 mikroliter. Semisal nih didapatkan hasil sampel darahnya terlalu sedikit, nggak sampai 30 mikroliter, itu tetap bisa diukur di alat kami menggunakan mode predilusi dengan hanya membutuhkan 10 atau 20 mikroliter darah. Kemudian juga ada mode WBC low, high, dan higher. Apabila nanti di mode normal itu nggak muncul hasilnya over atau terlalu rendah lower, itu bisa menggunakan mode low, high, dan higher. Untuk waktu pengukurannya cukup singkat, 1 menit per sampel. Alat ini bisa melakukan penyimpanan hingga 15.000 data dengan SD card. Untuk metode pengukuran, untuk pemeriksaan CBC lengkap, itu metode pengukurannya menggunakan metode impedansi. Kemudian untuk pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode spektrofotometri. Dan juga tentunya bisa melakukan pemeriksaan untuk kalkulasi histogram, baik untuk WBC, RBC, dan juga PLT. Untuk fitur yang pertama dari alat, apabila sudah melakukan pemeriksaan, dia akan mengeluarkan hasil seperti pada layar yang saya tampilkan. Jadi dalam satu layar itu menampilkan semua informasi yang dibutuhkan. Seperti yang paling atas ini data pasien, animal type, kemudian 21 parameter lengkap. Untuk data numerik beserta dengan satuannya itu bisa tertampil. Kemudian untuk 3 histogram untuk WBC, RBC, PLT juga tertampil. Kemudian juga di alat kami bisa melakukan pemilihan untuk flagging alarm apabila ada kelainan pada hasil pemeriksaan sampel seperti leukositosis, anisositosis, anemia, dan lain-lain. Nah, ini apabila kita checklist sesuai kebutuhan user, apabila didapatkan hasil abnormal, nanti di data akan menunjukkan warna merah seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian untuk reagen yang digunakan, kita ada reagen isotonat untuk pengencer atau diluent, kemudian hemolinak 3N ini digunakan untuk lysing untuk pemeriksaan CBC-nya, kemudian ada klinak dan klinak 3, ini reagen untuk cleaning, tapi biasanya jarang digunakan karena digunakannya per periodik untuk klinak, setiap 10 kali sampel untuk cleaning. Untuk klinak 3 ini lebih jarang lagi digunakan, hanya untuk digunakan setiap 200 kali pemeriksaan untuk strong clean. Kemudian untuk quality control, kita ada 3 level, high, normal, dan low, memiliki ED 3 bulan.
Kemudian untuk kalibrator kita ada reagen kalibrasi MEKK untuk melakukan kalibrasi alat setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Untuk populasi dari alat Nihonko dan veterinary ini sudah digunakan cukup banyak di instansi pemerintah maupun swasta. Contohnya seperti di Puskeswan Jakarta, Kebun Binatang Ragunan, Rumah Sakit Hewan Pekanbaru Riau, Rumah Sakit Hewan Unair Surabaya, kemudian ada di Taman Safari baik di Bogor, Pasuruan, Jateng, Bali, BRIN, Cibinong, IPB, dan juga beberapa klinik hewan swasta yang ada di Jabodetabek. Dan ini adalah beberapa dokumentasi dari tim kami yang melakukan proses install dan training untuk alat hematologi Nihonko dan veteriner. Dan untuk support perusahaan yang diberikan, yang pertama ada jaminan after sale service serta maintenance rutin yang bisa dibantu kita support oleh tim produk, tim teknisi, serta tim sales dan marketing, refresh training berkala apabila diperlukan, dan juga support dari rekanan daerah terpercaya. Untuk beberapa daerah yang mungkin belum ada kantor cabang, kami biasanya menggandeng beberapa rekanan daerah untuk memberikan after sale service untuk customer kami. Dan ini ada sertifikat kalibrasi dan sertifikat training yang biasanya kami provide setiap tahun dan setiap selesai melakukan install dan training alat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Farah, silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Ibu Karisma atas penyampaian materi yang sangat menarik dan luar biasa. Kami sampaikan kembali kepada seluruh peserta mini webinar untuk mengisi link absensi yang sudah kami kirim pada kolom chat. Karena untuk materi hari ini akan kami kirimkan melalui email yang Bapak dan Ibu cantumkan pada link absensi. Kemudian juga untuk sesi tanya jawab dapat menulis pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon kesediaannya Bapak dan juga Ibu untuk menyalakan kamera. Kepada tim panitia, boleh tolong dibantu untuk sesi pengambilan gambar. Baik, untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, saya akan mulai ambil gambarnya dari slide pertama. Bapak Ibu boleh bergaya ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya menyalakan kamera. Kemudian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu Karisma. Karena banyak pertanyaan yang masuk. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu Karisma dari Ibu Sisil di Palembang. Untuk alat ini apakah bisa digunakan untuk unggas AVES? Kalau untuk baik, saya akan coba jawab tadi pertanyaan dari Bu Sisil. Selamat sore Bu Sisil. Jadi untuk hewan yang bisa dilakukan pemeriksaan untuk unggas dan AVES belum bisa ya Bu ya. Jadi untuk hewan-hewan yang bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan seperti anjing, kucing, kuda, sapi, kerbau, dan beberapa hewan lainnya. Tapi kalau untuk hewan AVES dan unggas belum bisa. Baik, dari Bu Sisil, mungkin sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya Ibu Sisil. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Febri, Jakarta Barat.
Ibu Karisma izin bertanya, alat tersebut bisakah untuk sampel yang sangat sedikit? Atau mungkin sampel yang susah? Oh, oke. Baik, terima kasih untuk Bu Febri. Selamat sore. Izin menjawab. Jadi kalau untuk sampel yang jumlahnya cukup sedikit, memang kalau untuk alat kami untuk pemeriksaan yang CBC biasa di mode normal itu hanya membutuhkan 30 mikroliter darah, Bu. Tapi semisal memang didapatkan darahnya itu cukup sedikit sekali, nanti takut nggak cukup untuk melakukan duplo, itu bisa menggunakan mode predilusi. Itu hanya membutuhkan 10 mikroliter darah, Bu. Seperti itu. Baik, Bu Febri, apa sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Karisma? Oke. Saya rasa sudah cukup ya Ibu Febri. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung menulis pada kolom chat. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Umar. Bagaimana cara menangani sampel darah hewan dengan benar untuk mencegah kesalahan dari hasil CBC? Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Umar untuk pertanyaannya, izin menjawab. Jadi kalau untuk penanganan dari sampel, yang pertama pasti setelah pengambilan sampel langsung dimasukkan ke dalam vakum tube EDTA ya Pak. Kemudian nggak boleh ditunda terlalu lama, harus segera dilakukan pemeriksaan untuk kurang lebih jangan lebih dari 4 jam untuk penundaan dari sampel. Kemudian biasanya ada juga beberapa pengaruh apabila sampel itu terlalu lama dilakukan pengukuran atau dia kurang homogen, atau karena memang kondisi dari sampelnya itu sudah mulai lisis, itu biasanya bisa berpengaruh ke hasil seperti hasil pembacaan diferensialnya, Pak. Seperti itu. Jadi untuk penanganannya yang pertama yang basic sekali harus dimasukkan ke vakum tube EDTA, jangan ditunda terlalu lama, proses homogenisasinya harus sesuai gitu. Itu Mbak Farah. Terima kasih Pak Umar untuk pertanyaannya. Saya lanjut untuk pertanyaan dari Ibu Ana Medan. Mau bertanya bagaimana cara pengukuran sampel dengan mode predilusi? Karena tadi sempat disampaikan terkait mode predilusi ya Ibu Karisma. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Ana pertanyaannya. Selamat sore. Jadi untuk pengukuran dengan mode predilusi itu hanya membutuhkan 10 atau 20 mikroliter darah. Itu nanti bisa disetting di alat. Untuk cara pengukurannya di mode, jadi di di layar awal alat itu bisa melakukan pemilihan untuk modenya, mau mode normal, predilusi, atau WBC high, low maupun lower. Nah untuk mode predilusi itu nanti kita klik untuk mode predilusinya, nanti di alat itu ada tampilan tulisan itu dispense, tombol dispense. Nah itu nanti cukup menyiapkan untuk tabungnya itu tanpa antikoagulan, tabung kosong aja, nanti diarahkan ke jarum sampel, kemudian ditekan untuk dispense-nya, nanti otomatis alat akan mengeluarkan reagen isotonak untuk pengencer darah. Nah itu nanti dia akan keluar sekitar 180-an mikron, kemudian nanti baru ditambahkan darah 10 atau 20 mikroliter. Kemudian dilakukan homogenisasi, baru dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak perlu pipet-pipet manual di reagen, tapi cukup tekan tombol dispense. Nanti di vakum tube itu bisa langsung mengeluarkan untuk reagen yang dibutuhkan untuk pengenceran darah. Seperti itu. Jadi untuk predilusi ini pengenceran di luar alat, pengenceran darah di luar alat untuk sampel yang sedikit. Baik, terima kasih Ibu Karisma atas jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu Ana, atau sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Karisma? Jadi untuk mode predilusi cukup mudah juga ya Bu ya untuk cara pengukuran sampelnya, dan untuk sampel yang sedikit juga tidak perlu khawatir, di alat ion code ini juga bisa disupport untuk volume sampel yang sedikit. Ya, betul. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ada Ibu Aida Malang. Terima kasih Bu Karisma atas pemaparan materi terkait CBC. Untuk durasi sampel boleh disimpan berapa lama dan biasanya
Jika terjadi error terhadap hasil pemeriksaan, warningnya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Aida ya dari Malang untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk tadi yang sudah saya jelaskan untuk durasi sampel itu kurang lebih tidak boleh dilakukan pemeriksaan di atas dari 4 jam. Kalau memang harus dilakukan penundaan, disarankan sekali untuk dimasukkan ke kulkas ya Mbak Farah ya. Dan biasanya apabila terjadi error itu ada banyak sih Bu, tergantung dari errornya seperti apa. Seperti contoh kasus yang tadi saya jelaskan ke Mas Umar, apabila ada error terkait dengan pembacaan diferensialnya, seperti muncul error, biasanya ada tandanya nih seperti F3 atau F4. Nah itu biasanya karena pembacaan diffnya yang kurang baik, yang disebabkan karena sampel itu terlalu lama dilakukan pemeriksaannya, atau juga bisa disebabkan karena sampel itu kurang homogen. Dan juga bisa disebabkan karena memang kelainan dari sampel tersebut, sudah lisis atau memang jumlah granula dari sampel tersebut sangat kecil pada sampel. Jadi harus dilakukan pemeriksaan konfirmasi tes melalui mikroskop. Seperti itu. Pokoknya tenang aja Bu, kalau semisal ada error di alat, itu biasanya kita berikan untuk panduannya, errornya itu apa, contohnya bubble nih, penyebabnya apa, dan apa yang harus dilakukan oleh user. Oh dia clog, ini ada penyumbatan di aperture-nya, yang harus dilakukan oleh user apa? Oh harus klik untuk remove clog, itu nanti kita berikan panduan lengkapnya. Seperti itu Mbak Farah. Baik, terima kasih Ibu Karisma. Untuk Ibu Aida, sudah cukup menjawab ya Bu ya? Untuk antusias peserta pada sore hari ini cukup luar biasa Ibu Karisma. Dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Selanjutnya saya bacakan dari Pak Pandi dari MRIN. Selamat sore Ibu, sekarang ini banyak alat hematologi counting seperti Sysmex, Mindray, dan lain-lain. Boleh kami tahu untuk menentukan alat yang cocok sesuai kebutuhan kita seperti apa ya Bu? Alat yang cocok seperti apa, kemudian ada waktu stabilitas setelah dibuka biasanya berapa lama untuk open stability-nya? Sorry, tadi yang atas nama siapa ya Mbak Farah? Atas nama Pak Pandi. Oke, MRI. baik. Selamat sore Pak Pandi. Saya ulangi, banyak alat hematologi counting seperti Sysmex, Mindray. Boleh kami tahu untuk menentukan alat yang cocok sesuai kebutuhan kita seperti apa ya Bu? Reagen tersebut apakah ada waktu stabilitas setelah dibuka? Baik. Jadi kalau untuk alat hematologi yang dari kompetitor yang Bapak sebutkan, setahu saya kalau untuk merek tersebut ada salah satu merek yang Bapak sebutkan itu untuk veterinerinya belum ada Pak, belum dia, jadi dia khusus hematologinya untuk manusia. Untuk yang vet itu mungkin sudah launching tapi belum ada di Indonesia. Kalau untuk kebutuhannya tergantung dari masing-masing user ya Pak. Biasanya sih kalau untuk user-user kami, untuk alat hematologi, karena memang sampelnya untuk pemeriksaan hewan itu tidak sebanyak manusia ya, yang kadang kalau yang di rumah sakit biasa atau klinik ada MCU yang sekali pemeriksaan harus berapa ratus sampel, itu membutuhkan alat hematologi autoloader. Jadi yang sekali melakukan pemeriksaan bisa langsung berapa ratus tes. Tapi kan biasanya untuk hewan sampelnya hanya 1 hari 10 atau berapa, itu cukup menggunakan alat yang belum autoloader, itu sudah cukup. Kemudian biasanya untuk alat diff-nya sejauh ini sih customer kami sudah cukup ya dengan alat Nihon Kohden dengan 4 part diferensial, di mana bisa melakukan pemeriksaan untuk limfosit, monosit, granulosit, dan juga eosinofil untuk diferensialnya. Kemudian untuk reagen itu stabilitasnya sampai ED sih Pak setelah open stability-nya. Jadi karena dia alat kami ini belum barcode, jadi beberapa instansi klinik yang memang sampelnya belum terlalu banyak itu nggak perlu khawatir, karena alat ini reagennya bisa digunakan sampai dia ED selama kondisi penyimpanan dari user itu sesuai.
Jadi nggak langsung terpapar sinar matahari, cara penyimpanannya sesuai, cara penggunaan kontrolnya setelah digunakan QC-nya langsung dimasukkan ke kulkas, itu biasanya bisa awet sampai ED untuk reagennya. Seperti itu, Bu Farah. Baik, terima kasih Ibu Karisma. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, saya bacakan dari Ibu Isma, Klinik Hewan Okami. Kalau ada megaplatelet atau trombosit ukuran besar, mesin akan membacanya sebagai apa ya? Mengingat pembacaannya dengan teknik impedan. Biasanya sih baik, terima kasih untuk Bu Isma untuk pertanyaannya. Jadi kita kalau untuk beberapa kelainan pada sel darah itu bisa dilihat dari flagging alarm yang tadi saya tampilkan di slide ya. Kan ada makrositosis atau mikrositosis. Nah, itu bisa dilihat dari flaggingnya, kelainan apa yang didapat. Seperti itu, Bu Farah. Tapi kalau untuk jumlahnya dari trombosit ukuran besar seperti itu belum di alat. Jadi dilihatnya dari flagging alarm kalau ada kelainan-kelainan seperti itu. Saya lanjut ya Ibu Karisma. Ya, Ini ada pertanyaan dari Ibu Kintan Cimahi. Untuk QC bagaimana jika hanya memakai satu level Ibu? oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk quality control kita memang ada 3 level Bu, high, normal, dan low. Tapi kita bisa user bisa melakukan pembeliannya tidak harus langsung 3 level. Bisa hanya 1 level saja. Nah, itu tergantung dari kebutuhan user. Kebanyakan sih customer kami melakukan pembeliannya di level normal ya, Bu Farah. Tapi biasanya memang kalau semisal ditanya selain level normal bisa diambil level yang mana, low, antara low atau high. Nah, itu tergantung dari tren dari pemeriksaan di klinik tersebut atau instansi tersebut. Lebih banyak cenderung ke yang abnormal tinggi atau rendah. Kalau memang trennya lebih banyak ke yang tinggi, kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan untuk QC-nya di level yang high. Seperti itu. Tapi untuk pemeriksaan QC bisa dipilih salah satu level saja. Jadi kita jualnya per 1 level gitu, Bu Farah. Oke, baik Ibu Karisma, terima kasih atas jawabannya. Pada Ibu Kintan sudah menjawab untuk itu ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Arbani dari Bandung. Bagaimana prosedur jika ada error? Kalau ada error, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang tadi sama kayak pertanyaan yang di atasnya tadi ya Mbak Farah ya, terkait dengan error. Semisal nih muncul untuk error clock. Nah, biasanya clock ini disebabkan karena adanya sumbatan, Pak. Nah, karena adanya sumbatan di aperture. Jadi biasanya kita itu ada panduan seperti SOP kalau ada error clock ini penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan oleh user. Sebelum teknisi kami atau tim kami datang ke sana, biasanya kami kepandu dulu. Oh, lakukan cleaning, remove clock dulu supaya clocknya sumbatannya bisa dihilangkan melalui cleaning tersebut gitu sebelum dilakukan pembongkaran alat. Nah, itu biasanya ada SOP-nya, Pak. Nanti mungkin penjelasan detailnya ketika biasanya kami berikan edukasi saat saya melakukan install atau training. Seperti itu, Bu Farah. Baik, terima kasih Ibu Karisma. Untuk Pak Arbani, mungkin nanti jika ingin mendapatkan informasi produk lebih detail ya, itu dapat menghubungi tim kami yang berada di area Bandung. Kemudian selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Fafa dari Malang. Mau bertanya terkait parameter neutrofil, itu kan cukup penting ya Ibu, tapi di 4 div nihon ini ada tidak ya Bu ya? Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih untuk Bu Fafa dari Malang untuk pertanyaannya. Jadi untuk alat kami kan bisa melakukan 4 part diferensial ya Mbak Farah ya, limfosit, monosit, granulosit, dan juga eosinofil. Nah, untuk parameter
granulosit yang dilakukan yang diperiksa atau dikeluarkan oleh alat Nihon ini sebagian besar itu merupakan hasil dari pengukuran neutrofil. Jadi sebenarnya granulosit itu mirip-mirip dengan neutrofil karena kan untuk basofil itu biasanya hasilnya nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu banyak ya sel basofil. Jadi lebih banyak neutrofil. Jadi si granulosit ini bisa dibilang menggambarkan dari kondisi jumlah neutrofil dari pemeriksaan sel darah hewan tersebut. Seperti itu. Bu Farah? Karena banyaknya pertanyaan yang sudah masuk pada sore hari ini ya Bu ya. Kami izin menyampaikan kembali kepada peserta untuk mengisi link absensi ya. Karena untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Karisma nanti akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu cantumkan pada link absensi. Seperti itu. Kemudian di pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Pak Prianto. Selamat sore, izin bertanya, dalam salah satu kasus, hasil sampel dinilai diferensial itu tidak keluar dan muncul F2, F3, dan F4. Itu kenapa ya, Mbak? Baik, terima kasih untuk Pak Prianto untuk pertanyaannya. Izin menjawab, ini sepertinya user kita ini, Bu Farah, yang sudah menggunakan Nihon Kohden. Jadi apabila terdapat hasil error F2, F3, dan F4 itu biasanya ini pada hasil diferensial ya. Itu biasanya karena pembacaan diff-nya yang buruk ya Pak. Jadi akibat karena sampelnya mungkin terlalu lama, dilakukan penundaannya terlalu lama, atau dia kurang homogen, atau memang karena penyebabnya dari sampelnya sendiri, memiliki kelainan jumlah granula. Jadi jumlah granulanya cukup kecil sehingga terbaca sebagai F2, F3, dan F4. Seperti itu Pak. Mungkin untuk tindak lanjutnya seperti itu dari Pak Prianto sendiri, apakah sudah dilakukan duplo untuk hasilnya atau pengambilan darah ulang kemudian dilakukan pemeriksaan ulang? Nanti mungkin bisa dikonfirmasi via WA saja ya Bu Farah ya. Ya, baik, siap Ibu Karisma. Untuk Pak Prianto, mungkin nanti jika ada kendala atau ada yang ingin disampaikan, nanti bisa langsung menghubungi kami ya Pak Prianto, untuk kami bisa bantu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu Karisma, di sini ada Pak Aji dari Semarang. Untuk jumlah sampel yang sangat sedikit, direkomendasikan alat selalu menyala atau boleh on-off setiap hari. Oke, baik, terima kasih Pak Aji untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk alat Nihon ini, kalau saya sarankan, karena ketika kita melakukan mematikan atau menyalakan alat, itu kan reagen digunakan Pak, untuk melakukan cleaning, pembersihan alat seperti itu. Jadi setelah dinyalakan dia priming, kemudian saat dimatikan dia melakukan pembersihan atau cleaning. Nah itu kan menyedot reagen cukup banyak ya. Alat Nihon ini saya sarankan untuk para user malah digunakan atau di standby-kan saja 24 jam. Jadi dinyalakan terus saja Pak setiap hari, yang penting kondisi ruangan AC-nya tetap dinyalakan, itu bisa dinyalakan 24 jam. Nah, kalau misal nih seperti customer kami di Taman Safari, seperti itu mungkin Sabtu Minggu mereka libur gitu ya. Nah, itu bisa kami biasanya sarankan hanya dinyalakan di hari Senin, kemudian dimatikannya nanti di Jumat malam atau Jumat sore. Di mana di Sabtu Minggu kan karena nggak ada orang di lab, jadi baru dimatikan alatnya. Tapi sebenarnya alat kondisi standby nyala terus 24 jam malah lebih direkomendasikan Pak, untuk lebih irit reagennya seperti itu. Seperti itu Mbak Farah. Baik, Pak Aji, apa sudah cukup menjawab? Untuk pertanyaan selanjutnya, ya Ibu Karisma, ada Ibu Elsa dari Garut. Izin bertanya Ibu Karisma, bagaimana maintenance harian atau mingguan yang bisa dilakukan oleh user untuk alat Nihon Kohden? Untuk maintenance harian dan mingguan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tadi yang tanya, Bu Elsa ya. Jadi untuk maintenance harian ya pasti dilakukan quality control ya Bu sebelum
biasanya kami sarankan untuk setiap pagi hari sebelum melakukan pemeriksaan sampel itu harus wajib dilakukan quality control untuk mengetahui kondisi dari alat dan stabilitas reagennya masih oke atau enggak. Itu dari quality control, dan juga bisa juga dilakukan blank count. Seperti itu. Jadi pengukuran sampel cukup dengan menekan tombol counting saja. Jadi pengukuran sampel tapi menggunakan udara, tidak pakai darah gitu. Nah, itu untuk mengetahui kondisi kualitas reagennya masih oke apa enggak gitu. Kalau untuk mingguan paling seperti melakukan cleaning, seperti itu sih Bu Farah. Kalau untuk yang bulanan biasanya tim kami yang melakukan maintenance ya. Baik, terima kasih Ibu Karisma. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Karisma. Dari Ibu Sila, FKH Udayana. Izin bertanya, satu paket reagen bisa untuk berapa sampel? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Sila. Kalau untuk reagen kan tadi untuk reagen rutinnya yang paling sering digunakan itu kan yang isotonak 3, itu diluent atau pengencer. Dia kemasannya 18 liter, Bu. Jadi untuk 18 liter itu kurang lebih bisa digunakan untuk 300 tes. Kemudian untuk Hemolinak 3N, dia sekitar 500 mili ya untuk volumenya, itu bisa digunakan untuk sekitar 400 sampai 450 tes. Seperti itu. Kalau untuk Klinak dan Klinak 3 itu biasanya jarang sekali habis, karena digunakannya hanya untuk pencucian setiap 10 kali sampel atau 200 kali sampel dia melakukan strong clean. Gitu, Bu. Jadi Sotonak setiap 300, Hemolinak setiap 400 sampai 500-an tes. Itu Bu Farah. Ibu Karisma, ini saya langsung untuk pertanyaan selanjutnya saja ya Ibu. Iya, baik. Ada Dokter Amir dari Pekanbaru. Izin bertanya, untuk kontrol bisa tidak jika open stabilitasnya itu lebih panjang? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Dokter Amir. Jadi untuk kontrol kita ED-nya sampai 3 bulan, Dok. Jadi memang rata-rata quality control hematologi untuk merek apapun setahu saya maksimal itu di 3 bulan. Nah, memang open stability-nya itu setelah dibuka hanya 14 hari, Dok. Tapi biasanya beberapa customer kami apabila melakukan penanganan quality control-nya itu sesuai SOP, jadi setelah dilakukan pemeriksaan QC langsung masuk ke dalam kulkas. Jadi jangan lama-lama diletakkan di suhu ruang. Maksimal sekali di 30-40 menit QC itu diletakkan di luar dari kulkas. Nah, itu biasanya lebih dari 1 bulan masih oke hasil QC-nya. Seperti itu. Tapi kalau untuk ED lebih dari 3 bulan, setahu saya sih nggak bisa, Mbak Farah. Itu. Tidak hanya untuk merek Nihon Kohden. Seperti itu. Terima kasih Ibu Karisma, terima kasih Dokter Amir atas pertanyaannya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa langsung menghubungi tim kami ya dokter yang ada di Pekanbaru, atau bisa langsung menghubungi tim pusat kami. Selanjutnya di sini ada Pak Lutfi Surabaya. Jika sampel lisis pada sel darah merah atau hemolisis, apakah dapat terbaca dengan baik? Dan apakah hasil tetap keluar dan divalidasi? Ataukah harus dilakukan sampling ulang? Baik, terima kasih untuk Pak Lutfi pertanyaannya. Jadi kalau untuk sampel lisis, itu udah, kalau kami sih sarankan untuk melakukan pengambilan sampel ulang, Pak. Karena kalau tetap dilakukan pemeriksaan, itu salah satunya tadi yang seperti pertanyaan dari Pak Prianto, nanti bisa berpengaruh di hasil, semisal di parameter diferensialnya nanti akan muncul F3, F4, F2 seperti itu. Nah, itu berpengaruh karena salah satunya faktor dari darah yang sudah lisis, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah hasil tetap keluar? Tetap keluar, tapi biasanya juga disertai dengan itu, Pak, dengan kode error, seperti ya tadi, kalau yang di div F3, F4, atau tanda tanya seperti itu. Kalau rekomendasi dari kami, kalau memang sudah diketahui kalau itu secara visual memang sampelnya lisis,
kami sangat menyarankan untuk melakukan sampling ulang. Supaya hasil yang dikeluarkan lebih akurat gitu ya Bu Farah ya. Iya, betul Ibu Karisma. Baik, terima kasih Ibu Karisma untuk jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Balai Veteriner Subang. Punya saya printer rusak, bagaimana solusinya? Dan itu sudah menyatu software di alatnya. Ini juga sepertinya customer ya, Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Ano dari Balai Vet Subang ya. Untuk terkait dengan kerusakan printer, nanti boleh izin saya WA ya Dok ya, terkait dengan kerusakannya seperti apa, karena kan kita harus tahu errornya seperti apa, sudah sejak kapan, dan sudah melakukan penanganan apa terhadap error tersebut, nanti bisa kami bantu pandu. Seperti itu. Kebetulan kami juga memiliki tim di Bandung ya Ibu Karisma ya. Iya, Bisa langsung kontak tim kami yang di Bandung. ya nanti izin dikontak sama tim teknisi atau tim produk ya, Mbak Farah ya. Ya. Ini selanjutnya ada terakhir ini ya Ibu Karisma ya. Ada Dokter Mega dari Jogja. Apakah reagen akan atau ada yang discontinue? Melihat sekarang ini banyak alat hematologi yang reagen maupun spare part-nya itu discontinue. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dokter Mega. Kalau untuk sejauh ini reagen insya Allah nggak akan discontinue ya Bu ya. Dan sejauh ini sih alhamdulillah belum ada kekosongan reagen ataupun spare part dari kami dari PT Gandasari. Insya Allah kami jaga terus untuk kondisi stok reagen maupun spare part. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Karisma atas jawabannya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan ya untuk Ibu Karisma. Saya cukupkan untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena antusias yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya, ini sesi yang sangat ditunggu-tunggu ya Ibu Karisma, yaitu terkait pembagian door prize. Baik, di sini nanti kami akan memilih dua penanya terbaik, yang mana untuk kedua penanya nanti akan saya sebutkan namanya. Kemudian peserta yang saya sebutkan namanya dapat memberikan respon di kolom chat. Seperti itu. Kemudian nanti setelah saya sebutkan, mohon untuk segera konfirmasi ke nomor admin yang akan di-share di kolom chat, atau nomor admin yang tadi menghubungi Bapak atau Ibu untuk mengirim link Zoom pada sore hari ini. Seperti itu. Ini sambil menunggu kami untuk memilih ya Bapak Ibu, kami sampaikan kembali, kami ingatkan kembali untuk seluruh peserta mini webinar untuk mengisi link absensi yang telah kami kirim pada kolom chat, karena untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Karisma sore hari ini akan kami kirim melalui email yang Bapak Ibu cantumkan pada link absensi. Seperti itu. Baik. Oke, baik. Dari banyaknya pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu dan juga Ibu Karisma, kami sudah menyeleksi dua penanya terbaik yang beruntung untuk mendapatkan door prize dari PT Oke, baik. Untuk pemenang pertama, mohon disimak Bapak Ibu. Untuk pemenang pertama, yaitu ada Ibu Aida dari Malang. Kepada Ibu Aida, mohon memberikan respon di kolom chat. Saya ulangi sekali lagi. Oh, baik, siap. Sangat gercep sekali ya Ibu Aida. Terima kasih atas responnya, Ibu. Kemudian pemenang yang kedua di sini
kami sudah memilih dan menyeleksi, yaitu ada Pak Abidin Pandiata dari MRIN. Kepada Pak Pandi, mohon untuk memberikan respon di kolom chat. Ini juga sangat sangat gercep sekali Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak. Selamat kami ucapkan kepada pemenang door prize pada acara WMB sore hari ini, dan kepada pemenang yaitu Ibu Aida dan Pak Pandi dimohon untuk segera konfirmasi ke nomor admin yang sudah kami share di kolom chat dengan memberikan format nama lengkap, nomor telepon, asal instansi, dan juga alamat untuk pengiriman. Untuk WA konfirmasinya kami tunggu sampai jam 5 ya, Ibu Aida dan juga Pak Pandi. Oke. Baik, Alhamdulillah Ibu Karisma, rangkaian acara hari ini berjalan dengan lancar dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Karisma bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran ya Ibu Karisma bahwa pemeriksaan hematologi CBC di sini sangat penting yang mana digunakan untuk semua tahap kesehatan. Selain itu juga dapat memberikan gambaran ataupun informasi terkait berbagai jenis sel di dalam darah dan juga dapat menunjukkan berbagai jenis penyakit seperti dehidrasi, anemia, kemudian infeksi, dan gangguan pendarahan pada hewan. Kemudian di sini tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Karisma bahwa kita harus memilih alat hematologi yang tepat dan juga memanfaatkan fitur-fitur yang tepat pada alat hematologi veteriner. Dan PT Gandasari Eka Satya mengimport dan mendistribusikan alat hematologi veteriner merek Nihon Kohden MEK 6550 dari Jepang dan tentunya sudah terdaftar di LKPP katalog. Selain dari segi kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, Nihon Kohden juga memberikan tingkat akurasi hasil yang sangat akurat ya Ibu Karisma, kemudian juga memberikan efisiensi waktu sehingga dapat mempercepat proses diagnosis, kemudian efektivitas biaya, dan yang terakhir di sini yang tidak kalah penting Ibu Karisma dan Bapak Ibu sekalian yaitu terkait support perusahaan berupa jaminan after sale service secara gratis selama masih menggunakan alat dan reagen ori, dari Nihon Kohden ataupun dari PT Gandasari Eka Satya. Jadi selain dari segi kualitas alat, kami juga menguatkan dari segi kualitas perusahaan terkait jaminan after sale service. Seperti itu. Kemudian, jika seluruh peserta mini webinar ingin mendapatkan penjelasan lebih detail terkait produk Nihon Kohden MEK 6550 ataupun produk PT Gandasari yang lainnya, dapat menghubungi tim kami yang berada di daerah Bapak dan Ibu, atau dapat mengunjungi media sosial kami dengan nomor WA 0811 1360 7424. Saya ulangi sekali lagi. Untuk nomor WA 0811 1360 7424 atau dapat juga mengunjungi Instagram kami di @gandasari_eka_satya dan akun Facebook Gandasari spasi Eka Satya. Baik, Bapak Ibu peserta mini webinar, sampailah kita pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Karisma sebagai narasumber pada sore hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta waktunya mini webinar yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.